Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam materi Fiqhul Lugah. Baik, sebelumnya kita akan mengkaji terkait dengan ihwal bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah, ditinjau dari sisi geografis untuk bagian yang kedua. Sebelumnya kita sudah pernah belajar sebelumnya terkait dengan pembagian bahasa Arab menurut geografis itu ada dua, yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. Adapun kalau bahasa Semit itu pembagian geografisnya antara timur dan barat. Nah, ini yang perlu teman-teman note atau yang perlu kawan-kawan catat dalam pembelajaran terkait dengan Fiqhul Lugah, khususnya dalam materi bahasa Arab ditinjau dari sisi geografis. Baik kawan-kawan, belajar Fiqhul Lugah memang merupakan sebuah cara agar kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan baik secara historis terkait dengan materi bahasa Arab. Baik, sebelumnya sudah kita pelajari ya tentang bahasa Arab wilayah utara dan juga ada al-Arabiyyah al-Ba'idah atau disebut dengan Arabiyatun Nakush. Sebelumnya kita sudah belajar bahasa Arab wilayah selatan. Kalau kawan-kawan masih ingat dengan video yang sebelumnya, di sana ada banyak sekali dialek, termasuk ada dialek Sabak yang paling terkenal, ada dialek Minean, ya Minean language, Ma'iniyah, ada dialek Sabak dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang dialek yang ada di wilayah utara. Bahasa Arab di wilayah utara. Perlu kawan-kawan ingat bahwasanya di wilayah selatan kemarin kita sudah mencatat bahwasanya arahnya itu sama dengan Yaman. Kalau yang di utara itu di atasnya Yaman, yaitu di wilayah Saudi. Nah, nanti kita akan belajar tentang al-Arabiyyah al-Ba'idah, Arabiyatun Nakush. Dan disinilah nanti kawan-kawan akan bertemu dengan sejarah dari bahasa Fushah. Kenapa Pak kita harus belajar bahasa Arab wilayah utara selatan? Karena itulah nanti yang akan menjadi embrio dari bahasa Arab Fushah yang selama ini kita pakai dalam Al-Quran. Baik, kawan-kawan juga akan belajar pada PowerPoint kali ini atau video kali ini terkait dengan inskripsi. Inskripsi yang paling tua itu ada 3, namanya An-Naqush. An-Naqush itu bahasa Arab berinskripsi kawan-kawan ya. An-Naqush As-Samudiyah, An-Naqush As-Sofawiyah, dan An-Naqush Al-Lihyaniyah. Bisa diingat ya, Samud, Sofuwi, dan Lihyan. Samud, Sofuwi, dan Lihyan. Oke. Baik, bahasa Arab wilayah utara. Para ulama bahasa Arab kontemporer membagi al-lughah al-arabiyyah asy-syamaliyah atau bahasa Arab wilayah utara itu menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama disebut dengan al-arabiyyah al-ba'idah, pakai hamzah, al-ba'idah atau Arabiyatun Naqush. Naqush sendiri itu inskripsi, jadi bahasa Arab inskripsi Arabiyatun Naqush. Yang kedua namanya al-Arabiyyah al-Baqiyah. Nah, ini atau disebut dengan al-Arabiyyah al-Fusha. Oke. Dari sini bisa difahami bahwasanya bahasa Arab wilayah utara itu ada 2 kelompok. Kelompok pertama namanya al-Arabiyyah al-Ba'idah. Kelompok yang kedua namanya al-Arabiyyah al-Baqi. Al-Baqi itu kan artinya sisa ya. Sisa, tapi yang sisa itu maksudnya yang bertahan hidup sampai sekarang. Namanya al-Arabiyyah al-Baqiyah atau disebut dengan al-Arabiyyah al-Fushah. Disinilah nanti lahir yaitu bahasa Arab Fushah. Sebelum kita beranjak ke Fushah, kita pelajari dulu al-Arabiyyah al-Ba'idah. Nah, ini sebagai pengingat kawan-kawan ya. Bahasa Arab itu secara geografis dibagi menjadi 2. Al-Arabiyyah asy-Syamaliyah, ini yang warna merah yang akan kita pelajari hari ini, dan Al-Arabiyyah al-Janubiyah, wilayah utara dan wilayah selatan. Selatan itu di daerah Yaman,
Al-Asyamaliyah utara itu di atasnya Yaman yaitu Arab Saudi. Pada video yang lalu sudah kami jelaskan bahwasanya dalam bahasa Arab wilayah selatan ada 5 dialek yang cukup masyhur. Ada 5 dialek yang cukup terkenal, yaitu al-lahjah, namanya lahjah ya. Al-lahjah al-ma'iniyah, al-lahjah as-sabaiyah, al-lahjah al-hamiriyah al-qadimah, al-lahjah al-qutbaniyah, dan lahjah al-hadramiyah. Hadrami. Nah, ini masuk dalam bahasa Arab wilayah kajian bahasa Arab wilayah selatan. Adapun sekarang pada video kali ini kita akan mengkaji yaitu Al-Arabiyah Syamaliyah, bahasa Arab wilayah utara. Di sana ada Arabiyatun Naqush. Ingat ada 2, Arabiyatun Naqush dan Arabiyah Fushah. Nah, ini nanti di sini yang akan menjadi yang sampai sekarang kita pelajari. Al-Arabiyah Al-Fushah atau Al-Arabiyah Al-Baqiyah. Oke, sekarang kita masuk ke yang paling kuno dulu, namanya Al-Arabiyah Al-Ba'idah atau Arabiyatun Naqush. Dari namanya sudah terlihat dia adalah bahasa Arab inskripsi. Al-Arabiyah Al-Ba'idah merupakan dialek-dialek dari kumpulan kabilah-kabilah Arab yang tinggal dan berada di sebelah utara Hijaz yang mendekati perbatasan Al-Aramiyin. Maka dari itu dialek jenis ini cukup banyak ditemukan di Al-Aramiyah. Oke, ini sebagai statement pembuka untuk Al-Arabiyah Al-Ba'idah, yaitu dialek-dialek dari kumpulan kabilah Arab. Jadi nanti kawan-kawan kalau sudah masuk di bahasa Arab Al-Ba'idah ini, kawan-kawan akan ketemu dengan kabilah-kabilah Arab. Ya, kabilah-kabilah Arab, terus bertemu dengan dialek. Nah mereka tinggalnya di mana? Tinggalnya di utara Hijaz. Nanti ada wilayah namanya Al-Aramiyin. Maka dari itu dialek jenis ini cukup banyak dibentuk oleh Al-Aramiyah. Oke. Nah, ini untuk mengingat kawan-kawan ya, bahwasanya apa yang kita kaji pada hari ini, pada video kali ini, yaitu posisinya ada di sini, di Saudi Arabia ini. Kalau yang kemarin ini di sini, di yang Yaman ini. Yaman ini di bawahnya. Kalau sekarang kita mengkaji yang di atasnya Yaman, yaitu Saudi Arabia. Unsur-unsur pokok dari dialek ini sudah cukup banyak yang hilang karena sudah cukup kuno ya kawan-kawan ya, namanya juga Naqush atau inskripsi. Dialek-dialek ini pun juga punah sebelum masa Islam. Jadi sebelum masa Islam pun dialek ini sudah banyak yang punah. Dialek jenis ini sampai kepada kita melalui cara inskripsi. Oke, masih ingat dengan inskripsi ya, sebelumnya sudah dikaji, yang ditemukan dalam wilayah yang cukup luas. Terbentang dari wilayah Damaskus sampai ke wilayah Ula. Naqulu fil lughatil arabiyyah yakni mantiqatul Ula. Nanti ada penjelasannya apa yang disebut dengan mantiqatul Ula. Jadi ini adalah batasan. Kalau ditanya dari mana batasan bahasa Arab inskripsi atau Arabiyatun Naqush, bahasa Arab inskripsi atau Arabiyatun Naqush batasannya itu ditemukan dari wilayah Damaskus. Ingat Damaskus sampai mantiqatul Ula. Namanya ini mantikoh itu kan wilayah kan kawan ya. Wilayah Al-Aula namanya mantiqatul Ula. Nah, ini sehingga dari Damaskus di Syria ini ya sampai ke mantiqatul Ula. Ini wilayah penemuan inskripsi atau Arabiyatun Naqush itu wilayahnya ada di sini. Ya, jejak-jejaknya inskripsinya itu nanti ada ditemukan di wilayah ini. Oke. Apa yang disebut dengan mantiqatul Ula? Ula itu namanya mantikoh, namanya wilayah ihdamudunil mamlakatil arabiyyah as-saudiyah taqa'u gharbal jazirah al-arabiyyah wa tatba'u idariyan mantiqatul Madinah al-Munawwarah ya wa tab'adu anha taqriban 300 km syamalan. Apa yang dimaksud dengan mantiqatul Ula atau wilayah Ula itu? Mantiqatul Ula itu adalah salah satu kota yang ada di kerajaan Arab Saudi. Jadi dia berada di kerajaan Arab Saudi, dia ada di wilayah barat dari Jazirah Arab. Secara administrasi ya tatba'u idarian, secara administrasi dia mengikuti wilayah dari Madinah Al-Munawwarah. Oke, ini yang disebut dengan ini ya tatba'u idarian itu idaroh itu kan secara administratif kan ya. Jadi secara administratif mantiqatul Ula itu mengikuti Madinah Al-Munawwarah. Oke. Wah, ini gambar-gambar kuno ya. Jadi mantiqatul Ula itu sekarang sudah punah ya. Jadi sudah
tinggal puing-puing ya istilahnya itu ya, mantikatul ula. Jadi kalau kalian mengecek mantikatul ula itu seperti apa bentuknya di Google atau apa, gambarnya nanti pasti akan muncul ya dengan mengklik kata mantikatul ula. Tapi perlu divalidasi lebih detail pastinya ya gambar-gambar seperti ini. Ini hanya untuk visualisasi saja bahwasanya mantikatul ula itu secara idari, secara idaroh, secara administratif itu mengikuti wilayah Madinah Al-Munawwarah. Baik. Arabiatun Nakush itu ada yang menyebut sebagai bagian dari dialek ya, karena memiliki banyak inskripsi. Maka dari itu dialek jenis ini sering disebut dengan bahasa Arab inskripsi. Ingat ya tadi Arabiatun Nakush itu salah satu bagian dari bahasa Arab wilayah utara. Nah, ini kan ada utara, ada selatan. Ada 3 inskripsi yang cukup kuno, makanya namanya Arabiatun Nakush. Nakush itu inskripsi. Namanya ada 3, namanya An-Nakush As-Samudiyah, yang kedua namanya An-Nakush As-Safawiyah, yang ketiga namanya An-Nakush Al-Lihyaniyah. Samud, Safuwi wa Lihyan. Nah, Aqdamun Nakush, inskripsi yang paling tua itu ada 3 kan, namanya As-Samud, Safuwi dan Lihyan. Bisa diingat ya. Sebutkan 3 inskripsi kuno yang ada dalam bahasa Arab wilayah utara. Ingat ya, utara. Samud, Safuwi dan Lihyaniyah. Jadi bagannya memang harusnya ada utara. Utara nanti dibagi ada Arabiatun Nakush. Arabiatun Nakush dibagi lagi menjadi 3. Nah, gitu ya. Bisa dibayangkan kawan-kawan ya. Oke. Wah, ini visualisasinya ya, contohnya ya. Samud, Lihyan, Sabai, Muttasil ini ya, Arabi, Musnad ya, Safuwi seperti ini ya. Ya ini hanya gambaran saja kawan-kawan ya. Nanti bisa bahwasanya sebelum ada teks bahasa Arab itu ya bentuknya seperti ini ya inskripsinya. Oke, kita masuk ke dialek As-Samudi, Al-Khat As-Samudi, bahasa Inggrisnya Samudic script. Samud. Dialek jenis ini dinisbahkan kepada kabilah Samud. Kalau kawan-kawan membaca sejarah Rasul itu pasti ketemu dengan kaum Samud, ya kan? Kabilah ya, lebih tepatnya kabilah Samud, yaitu kabilah Arab yang berada di wilayah utara. Mereka tinggal di wilayah yang terbentang dari Syamar sampai dengan wilayah Laut Merah, Sahil al-Bahar al-Ahmar, dari wilayah Tabuk sampai wilayah Ula. Samud, ma huwa Samud? Samud huwa qabilah Arabiyah ba'idah. Zakarat hanusus Asyuriyah fi ahdi Sarjun Isnail Qarni Samaniyah qoblal milad asaruha fil hijri bis Saudiyah korba madain soleh akhbauha lan bad. Kalau kalian buka munjid ya, Samud itu sebenarnya siapa? Samud adalah nama kabilah di Arab ya, Baidah. Zakarat hanusus, jadi ya lagi-lagi info tentang Samud itu sampainya melalui nusus Asyuriyah. Bahasa mereka kaum Samud ditemukan terkumpul dalam batu-batu ya. Jadi sampai kepada kita sampai sekarang bisa kita kaji, bisa kita elaborasi itu karena tertulis di batu-batu ya, di Semenanjung Sina, Jaziratus Sina dan di wilayah Gurun Mesir sebelah timur. Istilah atau nama As-Samud ditemukan di teks Asyuriyah pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nama kabilah ini juga ditemukan. Nah, ini kan di beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Samud. Inskripsi As-Samudiyah ditemukan sekitar abad ke-3 dan ke-4 Masehi di beberapa tempat yang telah disebutkan tadi di buka ya, Damaskus sampai Mantikatul Ula. Gambar daripada bentuk inskripsi kuno As-Samudiyah seperti ini. Nah, ya kan di batu-batu ya, bentuknya seperti ini. Jadi ada batu, terus habis itu ada inskripsinya gitu ya. Jadi belum ada kertas pada waktu itu. Karena ini sangat kuno sekali ya. Kalau kalian pergi ke Arab gitu ya, nanti batu-batu itu penuh dengan inskripsi. Nah, ini hanya visualisasi saja kawan-kawan ya. Supaya kalian ada bayangan bahwasanya yang dimaksud dengan inskripsi kuno itu seperti ini bentuknya. Oke, bisa dilihat ya. Nanti bisa dicek juga di PowerPoint. Hajarun alaihi naqush samudi. Ustumila ala satroin kutibat min a'la il asfal. Jadi caranya menulis itu dari a'la, dari atas menuju ke
bawah, bitoriqah ar-ra'siyah. Ha, ba, ro itu ya. Jadi bisa ditransliterasi ke dalam bahasa Arab ya. Al-awwal itu apa tulisannya, asani itu apa gitu ya. Al-qiraah habru ya apa ini? Ha, ba, ro, lam, mim, shad, lam, dal. Habarolim, solid mungkin ya. Ismu syakhsun. Ya di batu itu tertulis nama orang gitu ya. Ya menggunakan samud ya. Ha, ba, ro, lam, mim, shad, lam, dal. Ismu syakhsin, jadi nama orang. Wa yatarakkas istikhdamul khat as-samudi fi syamalil jazirah al-arabiyyah. Ya, ini beberapa keterangan ya tentang samud tadi itu ya. Kama uthira ala syawahid naqushah maktubah ala safhatil jabal ala imtidadi tariq at-tijari al-qadim allazi yamtaddu min aqsa janubi biladil arab ila aqsa syamaliha wa kadzalika fi anha'i mutafarriqah min Misr. Ya lagi-lagi ada faktor tijaroh ya, jadi ada faktor perdagangan yang bisa menyebabkan al-khat as-samud itu bisa berkembang ya. Itulah pada waktu itu bahasa-bahasa yang kuno ini bisa menyebar sampai akhirnya meluas. Al-khat as-samud al-musna asy-syamali ya'tabir min aqdamin nakush. Sudah pasti ya, ini menjadi inskripsi yang paling kuno, aqdamun nakush. Maujudah fil jazirah al-arabiyyah tuwala muddati terbu ala alfi wa mi'ati ami qabla al-islam kutiba sukanu syamalil jazirah al-arabiyyah lughatim al-arabiyyah bi khat istalaha ad-darisun ala tasmiyati bi ism al-khat as-samudi. Oke. Kataba sukan syamalil jazirah al-arabiyyah lughatahum al-arabiyyah bi khat istalaha ad-darisun ala tasmiyah bi ism al-khat as-samudi. Wa ya'taqid al-ba'du anna dzalika nisbah liqaum Tsamud. Ya kan? Ya, dinisbahkan kepada orang Samud allazi asyarat al-masadir ila istitanihim fi amakin mutafarriqah min shibhil jazirah al-arabiyyah wa yahtawi kalamul khat as-samudi allazi ta'udu aqdamu syawahid al-ma'rufah hatta al-an al-qarn as-sadis qabla al-milad ala 29 harfan kulla wahid minha yumathilu sautan sakinan min aswatil lughat. Jadi bentuknya seperti bunyi mati ya kawan-kawan ya. Nah ini ya bunyi mati. Voice ada voiceless ya kan. Jadi bunyi konsonan ya. Ha ini ha, mim, qaf, wa ini ya. Tapi tidak ada vokalnya pastinya ya. Seperti ini ya. Artinya bentuknya itu ya. Karena di sini kan dijelaskan tadi bahwasanya kullu wahid minha yumathilu sautan sakinan min aswatil lughah. Tuh. Selanjutnya yang kedua namanya dialek Sofawiyah. Dialek jenis ini kalau tadi dinisbahkan kepada Samud ya, nama kabilah, kepada sebuah wilayah. Ingat, kalau yang Sofawi itu adalah nama wilayah di mana ditemukannya inskripsi As-Sofawiyah, yaitu sebuah wilayah As-Sofa yang berada di sekitar wilayah Gunung Berapi yang terletak di antara Bukit Sofa dan Gunung Jabal Idrus. Perlu untuk diingat bahwa sejatinya tidak ada kabilah-kabilah Arab yang bernama As-Sofawiyah. Istilah ini sebenarnya kembali kepada inskripsi atau tulisan yang ditemukan di wilayah As-Sofa dari negeri Syam atau Biladu Syam. Naqshun Sofawi al-Urdun wa fi hadis Sohari asy-Syarqiyah tamma iktishafu adadun labasa bihi minan naqus al-hajariyah wallati tafuku 20,000 naqshin wa kulluha bil lughatil arabiyyah wa kaunu hadhihi naqus uktushifat fi Safa wa hiya al-aradi al-burkaniyah janub syarq Dimashq sumiyat al-lughati al-maktuba biha hadhihi naqus bil lugha abil khat as-Safawi allati uktushifat awail nukushiha khilal al-qurni at-tasi' ashar al-miladi. Oke, wilayahnya di sini ya kan, letaknya ya. Posisinya ada di wilayah sini.
Jadi sudah agak naik ya. Kalau tadi kan di sini ya pertemuannya, tapi kalau untuk Safawi udah mulai agak naik. Damaskus sepertinya kan kawan ya. Jadi Janub Syarqi Damaskus. Jadi kalau udah masuk Damaskus nanti kawan-kawan akan ketemu dengan Syria. Ya kan di sana nanti ditemukannya As-Safawi. Oh, cara membaca inskripsi kuno ya kan kawan ya. Nah, ini kan tadi kan kebanyakan kan di batu kan kawan ya. Dari batu itu nanti kawan-kawan yang tertulis-tulis di batu ini nanti bisa difoto seperti ini ya. Terus habis itu baru ditransliterasi ya, ditulis lagi ulang. Hajarun alaihi kitabah Safawiyyah. Jadi salah satu batu yang ditulis menggunakan khat Safawi. Kutibat bi khat ghair bi khat ghair wa bi tariqatin nakr. Jadi dipahat ya minal yasar ilal yamin. Nah, ini beda. Kalau yang tadi minal a'la ilal asfal, kalau yang sekarang minal yasar ilal yamin. Abi uslubin nisfi dairi wa qad faqada juz'un minal hajar. Bahkan batunya sudah mulai agak yang hilang ya kan. Ini kan disebutkan di situ. Nah, ini tadi bisa ditulis dengan menggunakan huruf Arab kan kawan ya. Al-qiraahnya ini, caranya bacanya ini. Tadi hurufnya ada ini ya kalau ditulis lagi. Seperti itu. Ini caranya baca. Wal khad as-Safawi qarib shibhu bil khad as-Samudi. Ya, namanya juga satu klaster ya, satu kelompok jadinya qarib. Ashibhu jadi qaribu shibhi. Jadi bentuknya pun agak mirip-mirip ya dengan yang sebelumnya yaitu al-khad as-Samud. Fi hawalaya awakhir al-qarni al-awwal qabla al-milad tamakkan al-qabail arabiyyah fi shamalil jazirah al-arabiyyah min kitabah wa wasaikiha bi khat mutafarri' min al-khat as-samudi wa yatadakhal ma'hu fi adadin katsirin min ishkali hurufihi wa yakadu al-mar'u fi adadin min naqush al-khat as-safawi khassatan al-qasira minha yas'abu alaihi al-jazmu ahiyya samud am hiya safawi. Ya rata-rata akhirnya mereka juga kadang-kadang kesulitan karena qarib, karena dekat, sehingga kadang-kadang mereka juga kesulitan. Yas'ab, ya, so'ab untuk membedakan antara samud mana safawi, kawan-kawan. Ini yang menjadi kendala dalam inskripsi ya, untuk menerjemahkan inskripsi karena khatnya kadang-kadang agak mirip dengan samud yang sebelumnya. Hajarun alaihi naqsun safawi kutiba bi tariqati naqr. Nakron itu dipahat kan kawan ya. Wa bi uslub ala hazuni minal yamin ilal yasar. Ini sudah tidak atas bawah tapi sudah mulai yamin ilal yasar ya. Wa huwa li ta'rif bi ismi sahibin naqs. Lagi-lagi ini tulis ya seperti ini al-qiraah ini ya. Ada cara membacanya juga. Oke, sama bentuknya ya, batu ditulis seperti ini. Bunyinya apa? Hajarun alaihi naqsun safawi kutiba bi khat ghair bi tariqatin nakar minal yasar ilal yamin. Jadi sepertinya bisa dua kawan-kawan ya, bisa yasar yamin, bisa yamin yasar. Yang jelas tidak atas bawah. Ini jadinya kalau untuk ditanya membedakan antara Safawi dan samud sebelumnya kan. Kalau samud itu dari a'la ilal asfal, tapi kalau ini yasar yamin au bil aksi atau kebalikannya kan juga bisa yamin ke yasar ya. Ini huruf-hurufnya tadi itu ya tertulis. Terus caranya membacanya seperti ini. Ya rata-rata memang nama orang yang ditulis di sini, yang ditulis dalam inskripsi tersebut. Waqad intasyara istighdamul khat as-safawi fi ajza'i mutafariqah. Ya, penyebarannya cukup luas ya, sampai berbeda-beda. Oke, yang terakhir namanya dialek Lihyaniyah. Inskripsi terakhir namanya dialek Lihyaniyah. Dialek jenis ini dinisbahkan kepada qabilah Lihyan. Nah, sekarang sudah ketemu semua ya. Kalau Lihyan itu dinisbahkan kepada qabilah. Kalau Samud itu juga dinisbahkan kepada qabilah. Safawi, ingat Safawi beda sendiri. Dia tidak dinisbahkan kepada qabilah, tapi dinisbahkan kepada sebuah wilayah. Nah, ya kan? Jadi namanya itu kembali ke wilayahnya gitu ya. Seperti Al-Bantani itu ya, Al-Bantani. Dari Banten kan seperti itu. Nah, itu kalau yang Safawi itu juga nama tempat, bukan nama kabilah. Dialek Lihyaniyah ini sampai kepada kita pada zaman modern sekarang ini melalui cara inskripsi. Perihal kepastian waktunya tidak ada ketetapannya ya, namun yang pasti inskripsi tertuang.
Termasuk yang tertua juga dari dialek ini tidak melebihi abad kedua atau abad pertama sebelum Masehi. Adapun inskripsi termuda dari dialek ini secara periodisasi tidak melebihi abad ke-6 Masehi. Inskripsi dari dialek ini digunakan untuk menyebut, nah ini kan, satu persatu raja-raja dari kerajaan Lihyan, Mulukul Lihyan. Jadi inskripsi-inskripsi ini memang dipakai untuk menulis nama-nama raja, ya kan, di batu itu ya, seperti nisan. Nah, kalau kan bisa memvisualisasikan dengan nisan itu kan namanya orang ya. Nah, dulu pun juga demikian, yang ditulis nama-namanya raja. Dalam buku Fiqhul Lughat, Dhamin berpendapat bahwa ketika dialek tersebut, Samudia, Sofowiyah, Lihyaniyah ditulis dengan menggunakan khot yang berasal dari al-khot al-musnad namanya. Al-khot al-musnad. Nah, ini sudah mulai agak rapi kan kawan ya. Kalau kawan melihat bandingkan dengan sebelumnya ya, agak berceceran itu tulisannya. Nah, ini sekarang udah mulai agak rapi ya kalau untuk yang hot Lihyan. Sampai lupa. Lihyan namanya. Lauhun hajarun maktubun binaqsy al-Lihyani. Ya wajada Dr. Husain Abdul Hasan wa qama bitahlil, sampai ada tahlilnya, sampai ada analisisnya. Tulisan tersebut apa ya? Sampai diterjemahkan dalam salah satu bukunya ini ya, Lihyan itu ya. Nah, ini tahlilnya seperti ini. Tulisannya tadi itu ya, yang tadi bentuk batu tadi itu ditulis seperti ini dalam bahasa Arab. Terus habis itu nanti atarjamah ini. Ada terjemahnya kan kawan? Syamsun wa nakha'a wazid. Ya. Jadi yang tadi itu diterjemahkan dari bahasa Samud ya. Oke. Ini juga masih contoh-contoh inskripsi kawan-kawan ya. Hajarun alaihi naqsun al-Lihyan. Lihyan juga. Asy-syatr al-awwal bunyinya ini, as-syatr asani bunyinya ini, qiraahnya. Nah, ini kalau ada ibn ini kan, ibnu ini kan berarti namanya orang. Rata-rata namanya raja. Oh, ini sampai ditulis ya, upper line, second lower gitu ya. Ya, ini kan pekerjaan dari Fiqhul Lughat itu kan memang seperti ini. Dia harus membaca teks-teks kuno kan kawan ya, sampai diterjemahkan juga. Oh, ini juga ada padanan hurufnya ya. Kalau yang sekarang dalam bahasa Arab, makanya kan tadi semuanya hampir rata-rata inskripsinya bisa dipadankan ke dalam bahasa Arab. Ya kan? Nah, ini kan bisa ada ekuivalensinya. Ada padanannya. A itu kayak gini, ba kayak gini, tak kayak gini ya. Sampai seperti ini, sampai ada angka-angkanya juga. Banyak sekali inskripsi yang ditulis dengan menggunakan khot an-nabti, nama dan nabti, ada juga nabti. Baik kawan-kawan, akhirnya kita sampai pada akhir kesimpulan bahwasanya dalam bahasa Arab wilayah utara itu ada dua macam, Arabiyatun Naqush dan Arabiyah Fushah. Al-Arabiyah Al-Ba'idah. Yang nakush pada hari ini kita kaji ada 3. Yang pertama namanya An-Nakush. Mana dulu tadi? Samud. Kamu Samud, ya kan? Yang kedua Sofuwi dan yang ketiga Lihyani. Samud, Sofuwi, Lihyani. Samud itu adalah berasal dari nama kabilah. Lihyan itu juga nama kabilah. Sofuwi itu nama wilayah. Inskripsinya Nakush itu inskripsi, mohon diingat. Istilah asal usul nama dari 3 ini, dan semuanya punya perbedaan masing-masing ya. Kalau Samud itu nulisnya dari asfal a'la ilal asfal, dari atas ke bawah. Kalau yang Nakus Sofuwi itu dari yamin ilal yasar juga bisa, atau sebaliknya. Kalau yang Nakus Al-Lihyani itu sudah mulai ada garis baris-barisnya ya. Jadi ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, gitu bisa dikaji dalam Nakus Al-Lihyani. Baik kawan-kawan, minggu depan kita akan belajar tentang saudaranya dari bahasa Arab wilayah utara, yaitu bahasa Arab Fushah yang selama ini kita kaji. Baik kawan-kawan, mari kita tutup. Ini ada gambar menarik ini ya. Antas sajin nafsuk wal hanin. Ya, Anda menjadi sajin menjadi apa itu namanya, terpenjara oleh nafsunya. Oke. Mari kita tutup dengan baca doa setelah belajar. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa
wa qalbin la yakhsha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Sukses buat kita semuanya, kawan-kawan, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.